Kalau aliyah itu sudah dekat-dekat ke alfiyah. Kalau kuliah perlu diketahui pengarang Mukhtasar Jiddan itu seperguruan sama orang yang berkubur di dalam itu, Syekh Abdurrahman bin Abdullah, seperguruan. Nah, nanti kita buka Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Mukhtasar Jiddan itu. Beliau punya muridnya bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tahu Syekh Ahmad Khatib? Ya. Tapi Syekh Ahmad Khatib lebih banyak belajar kepada murid Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, namanya Sayyid Bakri Syata, pengarang kitab fikih, judulnya I'anatul Talibin. Masih belajar? Kelas berapa? Jadi adik-adik kok mau diajarkan marifat, kitab yang tadi saja tidak bisa. Baru tuh ngaji marifat. Judulnya tuh Hakikat Diri. Baru tuh belajar hakikat diri. Jadi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan seperguruan yo Syekh Abdurrahman Batu Pampasiko. Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu siapa orangnya? Salah satu mufti di Mekah, guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Al-Minangkabawi, orang agam. Beliau punya muridnya itulah kemudian pendiri Tarbiyah Islamiyah Canduang. Saya tahu Canduang. Jadi kalian tuh bersaudara dengan mereka. Jadi kalau awak bersobok orang Tarbiyah Islamiyah itu saudara. Kemudian beliau pun punya murid yang lain selain Syekh Sulaiman Rasuli, ada namanya Syekh Ibrahim Parabe. Jadi Al-Manal Tarbiyah Islamiyah Parabe itu bersaudara. Ya, Sumatera Tawalib namanya. Cuma karena tidak mengerti sanad silsilah pengajian, kadang-kadang awak saling merendahkan satu sama lain, ya? Tidak menghargai satu sama lain. Selain mengajarkan kitab kunyah, Syekh Abdurrahman bin Abdullah An-Naqsyabandi, beliau juga mengajarkan tarekat Naqsyabandi dan dulu bersuluk. Sampai suluknya di mana gini ya? Lihat dona, masih ada surau-surau kan? Di mana sejarah ado kato Siak. Dulu orang Siak mambil kaji Quran di tarekat Naqsyabandi dan mazhab Syafi'i ke negeri kita. Batu Ampah. Orang Siak datang. Orang Siak di mana Siak tuh? Di mana Siak? Di Saudi. Di Riau. Maka benamulah santri itu orang Siak. Orang surau itu disebut dengan orang. Jadi orang Siak itu dulu pintar baca kitab, gagah baca Quran, dan hatinya bening. Sebabnya belajar tasawuf. Di mana Syekh Abdurrahman bersuluk? Ini bersuluk kepada ulama-ulama di lokal dulu, kemudian pindah ke Mekah, pun mengulang suluknya di Mekah. Tapi beliau lebih fokus dalam bab ilmu-ilmu pengetahuan. Maka beliau belajar juga satu ilmu namanya ilmu qiraat. Ilmu apa namanya? Qiraat. Qiraat itu minimal ada 7, dan kami membaca dan menyalin silsilah yang dulu diijazahkan oleh guru kami. Guru kami itu mengambil ilmu qiraatnya kepada Syekh Abdul Malik di Surau Bawah, Kota Tengah namanya. Enggak. Dare. Ya, Surau Dare. Kami masih sempat bertemu keturunan beliau, ya. Syekh Abdul Malik itu 5 tahun lebih kurang di Mekah. Lebih kurang kalau kisah dari yang kami dengar dari guru kami. Disurati oleh ibu beliau
pulanglah nak, maka beliau pulang. Sampai di Siko disuruh menuku bahasa menuku kaji, menambah kaji, menyempurnakan qiraat kepada anak dari Syekh Abdul Rahman. Siapa nama anak beliau? Syekh Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad itu banyak yang ulama, ada Arsyad Al-Banjari, ada Al-Bugisi, ada lo Arsyad tempat-tempat yang lain, ada Arsyad At-Tawil. Akhirnya selesailah beliau ijazahannya, dapat 2 ijazah, ijazah dari Mekah dan ijazah dari Syekh Muhammad Arsyad yang juga pernah di Mekah. Suatu kali berkisah almarhum tu ayah Abuya Sya'rani. Kami beberapa tahun yang lalu sempat berkunjung ke beliau di rumah itu. Apa kata beliau? Sama lo kisahnya dengan yang dikisahkan oleh guru kami di Kota Nanampeng. Apa kata beliau berdua? Dulu Syekh Abdul Malik itu diperintahkan oleh Buya Syekh Muhammad Arsyad, tu ayah di zaman itu, untuk memimpin sholat subuh atau sholat tarawih, wallahu a'lam. Lalu beliau membaca Quran dengan qiraat yang aneh. Bacanya Buya mazmum wadduha. Anda tak bisa baca Quran itu. Wallaili idza sajad. Payah itu bukan AE tapi imalah. Kalau nak biasa bacanya kita baca E. Padahal A yang ada dicondongkan kepada ya. Sudah sembahyang, para khalifah beliau berang-berang. Rancak lo anak SD, rancak lo anak sekolah rakyat baca Quran daripada kurang 5 tahun di Mekah. Itu kecek Tuan Khalifah. Dikadukanlah masalah itu kepada Syekh Muhammad Arsyad. Apa kata Syekh Muhammad Arsyad? Kalian tahu tak yang dibacanya itu qiraat apa? Bingunglah para khalifah, para buya-buya itu. Kemudian dijelaskan oleh beliau ada macam-macam qiraat dalam membaca Al-Quran. Semenjak saat itu Syekh Abdul Malik tidak pernah disalah-salahkan. Bahkan nyebut surau-suraunya pun rami. Kalau ada orang membaca Quran, di situ sudah baca Quran. Bacaannya bersih, mirip seperti ulama-ulama dulu di Hijaz. Irama-iramanya pun dari situ. Makanya buya-buya kita dulu kalau membaca Quran, iramanya tidak dibuik-buik tapi lama, enak didengar, seakan-akan awak dibawa ke alam padang pasir. So gunungnya dulu orang dari Hijaz ya. Ada kan nama irama Hijaz tu ya. Nah, irama Hijaz itu kan luar biasa. Bapak Ibu, adinda para santri yang dimuliakan Allah, kalau boleh kami berkalam, Al-Manar itu salah satu pesantren tertua, bahkan lebih tua dari pesantren manapun di Sumatera Barat. Ya. Mungkin di luar ada tapi sudah runtuh. Yang masih bertahan lebih dari 1 abad ikulah. Kita sebut buku-buku ya, gobah. Gobah kan bahasa Arab, kubbah. Dalam lahjah orang Hijaz dan Yaman, kok itu agak bunyi G. Kubah, gobah. Ya, ada kubahnya kan? Di zaman itu, kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau coba bangunan kok, yang paling ujung sih kok, bentuk bangunan orang Cina lah. Ya, coba jendelanya, jendela ala orang Belanda. Bangunannya lihat itu ala Persia. Ini luar biasa, pencampuran budaya yang dibawa oleh beliau. Syekh Abdul Rahman, Syekh Muhammad Arsyad kemudian mendirikan Al-Manar. Dan Imam Sya'rani berkalam. Kan ada tu ayah Sya'rani. Kalau kau Imam Sya'rani, apa kata Imam Sya'rani? Bertahannya suatu zawiyah, suatu ma'had, suatu surau, suatu tempat keilmuan tergantung kekuatan rohani yang dipunyai oleh seorang guru.
Lai bertahan jo almanar kini nak. Berartilah sahabat kekuatan rohaninya kuat. Dan itu bisa kita rasakan waktu kami ziarah. Luar biasa. Cuma kini orang tidak tahu cara berinteraksi dengan orang di alam kubur. Dehnya orang kalau mati itu mati hilang. Ya tak? Padahal orang kalau sudah mati, ini tidak terganggu dengan ahwal badannya lain. Maka ruh yang ada pada orang mati itu justru lebih leluasa untuk berbuat. Kalau orang masih bertubuh kasar, ya tidak usah jauh-jauh atau ayah kita nan baru kini, beliau masih bolak-balik Jawa, Jakarta, siko. Apa sebab? Ada urusan badan yang belum diselesaikan. Tapi kalau ruh sudah murni. Jadi salah paham orang kalau salawat Fatihah nak sampai, bukan, justru cepat nyampainya. Kalau orangnya masih hidup malah payah sampainya. Ya. Lewat telepon dan masuk telepon, apalagi kirim Fatihah ya. Supaya tidak hilang judulku. Coba Dinda, coba apa judulnya? Mengenal hakikat diri ya. Coba balik apa? Mengenal hakikat diri, meluruskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dan bagian belakang aja lah ya. Kaji hakikat diri itu kaji nalah tinggi. Untuk santri-santri kok tinggi benar kok ya. Meluruskan ajaran Ahlussunnah. Sebenarnya ajaran Ahlussunnah tidak usah diluruskan. Tapi kini banyak orang mengaku Ahlussunnah membatalkan inti dari ajaran Ahlussunnah. Kami tidak tahu kitab akidah di sekolah berubah talun, sebab banyak pesantren modern di luar. Kelas 4, kelas 5 lah berganti kitab Soleh Fauzan. Lain nak berganti, Buya. Ya. Di beberapa pesantren kajian sifat 20 Ahlussunnah itu lah berganti dengan kajian tauhid dan 3, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Dengan tauhid itulah mereka menyesatkan ulama-ulama sufi. Dengan tauhid itulah mereka menganggap kalau ziarah model kita itu bertawassul itu syirik. Maka maksud dari meluruskan itu, kita harus paham yang dimaksud Ahlussunnah itu siapa. Ya, kau baru ngajar sunnah lalu ya, habis tahajud malam jago. Jadi dulu orang mengaji sifat 20 risiko sumbernya yang kita dendangkan setiap hari. Allah wujud, idam, baqa. Coba dia supaya tidak ngantuk. Coba. Allah Muha terus ulang lihat Allah wujud qidam baqa khalaq qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Terus ilmun. Terus yalah banyak orang tak apa ya kudus kodang ya ya lah balik ke Cina tentu nak taliah. Dulu orang menendangkan itu di Siko, bergema sampai ke semua surau-surau dan madrasah-madrasah di daerah Kabupaten 50 kota, bahkan sampai ke Siak, sampai ke Malaysia. Orang dulu menyantri di Siko, ambil kaji guru di Siko. Maka mau berharap nanti kitab Aqidatul Awam yang sudah disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu pun kawan daripada Syekh Abdurrahman Batu Ampang. Kalau bisa diajarkan kembali di situ. Paham ya? Lain sepakat. Yang kelemak dia angku semua merubah-rubah kitab. Tidak merubah, mengembalikan.
Kami payah mah pakai asesor segala macam. Nah, enggak usah lah berarti. Ambo berulang balik menyampaikan, pesantren itu dulu bukan bangunan. Dulu kalau orang mengaji, kabuya di mana mengaji? Tidak di lokal, di mana mengaji dulu? Di surau. Lihat dojo kita bersurau dah. Lihat dojo ngaji kitab di surau. Kitab ngaji di surau. Sebutkan apa aja? Fikihnya apa? Nggak tahu judulnya. Kami lah ada isinya juga ya. Halaman depannya ada PO. Apa lagi? Masih ngaji? Jam berapa ngaji di masjid? Di jam sekolah atau di luar jam sekolah? Di jam sekolah? Di luar. Lain tak lolok? Lain lolok? Lain bolos? Tahu enggak kalian? Kami dulu sekolah di Man. Ambo sekolah di Man. Man Kota Nanompek, tahu? Setiap orang ngaji kitab di surau Tanjung Godang, ada namanya surau Tanjung. Kami bolos untuk ngaji kitab. Nggak tahu kalau santri gini bolos supaya nak ngaji kitab. Yo, belain. Jadi ambo nggak pernah ngaji di pesantren manapun, nggak pernah sekolah di madrasah tarbiyah Al-Manar ataupun Parabe. Ngaji kami dulu di surau. Apa kitab yang kami ngaji di surau dulu? Kitab I'anatul Talibin, kitab Al-Hikam. Kitab itu yang dikaji dulu di surau. Tapi tidak pernah nyantri. Baru nyantri itu waktu kuliah. Pulang kuliah masuk pesantren. Tidak lama pesantren 4 tahun. Kemudian langsung disuruh ngabdi sampai kemudian 15 tahun. Jadi beruntunglah orang sebenarnya yang sudah nyantri. Nah, adik-adikku beruntung. Kami untuk mencari kitab harus bolos dulu dari sekolah. Kini kitab-kitab itulah ada di adinda kok. Ya? Pede enggak baca kitab? Pede baca kitab nak. Percaya diri. Yang dibaca oleh orang di Mesir sama dibaca siko. Kan bahasa Arabnya sama. Karena percaya tanya ke Buya Habib tuh. Sama bahasa Arab kitab di siko jadi Mesir Buya. Tanyalah kayaknya sama. Tak jauh beda. Cuma mungkin cara baca rohnya lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang di Mesir lain loh. Tanyalah ke Buya Habibnya lebih paham loh. Jadi kini Ahlus Sunnah itulah digantinya di orang. Indah belajar sifat 20 lain. Ayat dipelajari kini. Kau ciri-ciri Ahlus Sunnahnya lah menyimpang. Dibaginya tauhid jadi 3. Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Kalau itulah masuk ke pesantren, berarti akidahnya lah berubah. Itu saja. Oh, itu kan bagus Ustaz. Bagus dari mana? Kita buka akidah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Apa kata si pengarang kitab? Namanya Saleh Fauzan. Tauhid rububiyah itu tauhid para sufi atau tauhid orang-orang yang berakidah Asy'ari. Bahkan itu tauhid para filosof dan orang-orang musyrik. Nah, disamunnya orang-orang bertarekat sufi, orang-orang berakidah sifat 20 disetarakannya sama orang musyrik. Kitab itu diajarkan gini dan sudah mulai masuk ke negeri kita. Ya. Di majelis-majelis pengajian sudah mulai itu diajarkan. Kece kawan, itulah akidah salafus soleh. Padahal dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada pembagian tauhid menjadi 3. Orang itu membatalkan sifat 20. Apa kacanya? Di zaman Nabi ada sifat 20. Baca rojaweknya. Di Quran dan Sunnah dan zaman Nabi tidak ada pembagian tauhid menjadi 3. Itu dari mana aku bagi 3? Oh, dari Quran. Coba sebutkan satu ayat yang mengatakan tauhid terbagi 3. Ada enggak? Sama. Di Quran tidak ada pun kalam menyebutkan sifat Allah 20. Tidak ada. Berarti kalam itu dari mana munculnya? Kesimpulan dari para
ulama. Kalau ulama angku boleh menyimpulkan, kenapa ulama kami tidak boleh menyimpulkan? Ya. Maka Bapak Ibu, kini ada namanya cara cuci otak, brainwash, supaya orang meninggalkan kaji-kaji lama kok. Orang ngaji lama kan mengikuti ulama, mengikuti imam. Baca caranya tidak usah ikut imam, langsung saja pada Alkitab dan Sunnah. Jadi anak-anak ini sekolahnya sekolah SMA. Buya, kalau Buya Mazmur misalnya nyantri iyo kuliah lamu, kemudian khidmah untuk Quran. Coba bukalah Quran, di situ ada tasheh, ada nama beliau di situ. Tasheh, badan pentasheh Al-Quran, namanya lajnah. Jadi beliau jadi santri sampai gini, santri abadi, tetap meneliti Al-Quran, santri Al-Quran. Sekian tahunnya menjadi santri, tapi dia anak baru hijrah 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun dianggapnya orang nalah lama mengaji Quran, mengaji kitab, mengaji hadis, dianggapnya bukan ahlus sunnah. Sehingga adalah pertanyaan beberapa waktu lalu di agama. Pertanyaan itu konfirmasi. Mungkin ada orang bekalam, orang-orang di surau itu, di tarbiyah itu, indah ikut Allah dong, indah ikut kitabullah dong. Siapa yang diikutinya? Kitab Kunyam. Bertanya oleh orang tuh, jadi Buya, apa isi kitab Kunyam itu sebenarnya? Itu kami pegoran. Kita tanya ke Buya Mazmur, oh ya, dulu Al-Quran kitabnya Kunyam ya? Ya enggak? Kertasnya Quran dulu Kunyam enggak? Aja kami, kitab kuning pertama itu adalah Al-Quran. Apa-apa dulu belajar Quran, koroteh Kunyam enggak? Yo, koroteh Kunyam ya enggak? Kini-kini baru koroteh itu putih. Dulu kitab Al-Quran Kunyam. Tapi jamaah awam kok kemudian dicuci otaknya. Tidak boleh ikut imam, tidak usah ikut ustaz-ustaz tuh baca kitab Kunyam. Kita langsung saja kepada kitabullah, warnanya putih. Itu namanya konyol. Tahu konyol enggak? Enggak tahu sejarah kertas, bahwa kertas itu dulu warnanya Kunyam. Kalau kurang kita dari Mesir ada namanya kertas papirus. Ya dah. Kertas papirus itu warnanya Kunyam. Dulu kitab-kitab semuanya ditulis dengan tulisan semua bahasa apapun dan kertasnya Kunyam. Jadi apa isi kitab Kunyam? Nah, itulah yang kita pelajari di Siko, menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya orang apa isi kitab Kunyam, menjelaskan isi Al-Quran dan Sunnah. Itu makanya adinda kita belajar. Latihan bab meluruskan, baru kita masuk. Dia kalau lo ya. Mengenal hakikat diri. Salah satu kitab favorit ulama kita dari dulu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang ngaji kitab Ulumuddin di Kabupaten Bogor. Ada Buya Pria Majar. Alhamdulillah. Buya Habib? Enggak. Di kitab Ihya dan kitab-kitab beliau yang lain, Kimia Sa'adah, Imam Ghazali bertanya ke muridnya, wahai murid, siapakah yang disebut diri? Apakah yang duduk di muka nan banamo fulan bin fulan, tak tulis namanya di buku, tak tulis di KTP? Apakah itu yang disebut diri? Itu pertanyaan beliau kepada murid-muridnya. Ar-Razi Hashim, itukah yang disebut diri? Yang tubuh kasar. Kalau tubuh kasar itu tubuh fisik, kalau makan air dimakannya yo nasi. Kalau minum air minumnya yo air. Ya nak? Adinda kok masih minum air? Ya, masih makan nasi. Patutlah banyak nisiannya.
man akala nasi kasura nisyanuhu. Nah, itu artinya siapa yang makan nasi maka banyak ala lupanya. Tidak bisa dihafalkan ya. Man akala an-nasi kasura nisyanuhu. Salaman lupa ya. Kalau yang disebut diriko tubuh kasar, diriko lahir tahun sekian, akan wafat tahun sekian. Makanannya fisik. Itukah yang disebut diri? Kata Imam Ghazali, coba engkau tanya kembali. Kalau engkau sedih, apakah tubuh fisik itu yang sedih? Jika engkau gembira, apakah tubuh itu yang girang? Bapak Ibu, kalau jatuh cinta itu di badan atau di luar badan? Atau di dalam badan? Di dalam, Yona. Kok di dalam itu bisa dicolet-colet? Bisa enggak? Di mana letak cinta? Kalau ada orang menikah, ada orang susah hidup, ada orang menikah, sama-sama menangis, ya enggak? Orang terjepit hidupnya, bermasalah dompetnya, menangis ya untuk makan. Ada cewek, orang akan nikah, aku nikahkan engkau, dijawab aku terima, menangis lagi. Jadi menangis itu tanda apa? Tanda sedih atau tanda bahagia? Kalau 3 kelas nangis enggak? Tuh tanda apa nangis tuh? Sedih. Kalau putus cintrong nangis enggak? Ya. Betul atau udah cinta ya? Saya tahu jo cinta nak. Kalau kita sedih menangis, bahagia menangis, berarti air menetes itu bukan pertanda bahwa seseorang itu sedih dan bahagia. Sebab tubuh itu sangat terbatas ekspresinya. Maka untuk mengenal diri harus berpindah dari tubuh nan kasako kepada tubuh nan lain. Di dalam hadis yang sahih kita mendapatkan kalam, inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Kamu itu dimulai penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari. Lalu menjadi nutfah lah 40 hari itu, menjadi darah lah, lalu menjadi daging. Selesai itu yukman ya, ada diperintahkan malaikat ya, diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh di situ. Berarti sudah ada ruh sebelum tubuh, benar tak? Sudah ada ruh sebelum tubuh. Dengan ruh itulah faja'alnahu sami'an basira ya. Berkata Allah dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Orang kita kan punya tradisi membaca surah Sajadah setiap Jumat, ya nak? Tapi kurang sunnahnya cik. Surah Sajadah dibaca 2 rakaat, padahal surah Sajadah itu dibaca di rakaat pertama, rakaat kedua Al-Insan. Begitu kalau ikut sunnah. Kalau di masjid kita Pak, rakaat pertama Sajadah, rakaat kedua penghabisan. Ya. Kalau enggak orang bego menggigit kakinya. Enggak bagaimana. Coba praktekkan. Rakaat pertama Sajadah, tapi bacanya jangan bentuk orang tilawah musabaqatul Quran. Ya. Kalau pakai musabaqah itu lama bacanya. Pakai Mbak Yati, Mbak Nawa, Mbak Yati, Mbak Nawa, Uni Nahawan, Udah Hijaz. Yo, lama baca Qurannya. Pakai tartil, warattilil Qur'ana tartila. Pasti sebentar. Di ayat pertama surah Al-Insan yang mestinya dibaca setiap subuh rakaat kedua hari Jumat, hal ata alal insan minad dahri lam yakun syai'an
madhkura. Apakah telah datang kepada manusia kabar? Kabar apa? Satu hin, satu masa minad dahri, daripada satu dahar. Dahar itu masuk. Lam yakun syai'an mazkura, ia belum disebut sebagai insan. Jadi kita ada satu masa tidak disebut sebagai insan. Sebutan waktu itu sebutannya ruh. Ya. Jadi adik-adikku, coba perhatiin. Adik-adikku sebelum ada di siku, di bumi, sudah ada dulu di alam lain. Kalian penasaran nggak dengan makhluk alien? Tahu alien? Apa arti alien? Alien itu makhluk asing. Makhluk asing itu bukan jin, bukan makhluk-makhluk bertopeng-topeng seperti di film Star Wars. Ya, makhluk asing itu adalah kita. Dari mana kita tahu kalam itu? Dari kalam Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang gharib. Gharib itu orang asing, bahasa Inggrisnya alien. Gharib, pendatang yang singgah. Kini pesawatnya pada mau tubuh. Jadi tidak usah dibayangkan pesawatnya bentuk piring terbang. Kalau orang apa nyebut piring, itu pinggan dah ya. Ya pinggan. Kalau semua orang betul nampak. Pinggan ya. Kalau yang ketek apa namanya? Kuah. Pinggan. Apa namanya? Cipir. Lo tambah kosakata wajib. Jadi pesawat kita kini bertemu tubuhku. Anggaplah itu kendaraan. Jadi tubuh awakku kendaraan. Kendaraan itu yang dirawat. Tapi hidup itu bukan untuk kendaraan itu. Bapak Ibu pernah punya kereta? Tidak kereta bahasa Malaysia, kereta bahasa Sarawak. Arti kereta Sarawak? Sepeda itu bahasa anaknya Pak Mazmur tuh. Ya. Kalau beliau tuh ayah kok punya anak nyebutnya sepeda. Kalau awak nyebutnya apa? Kereta. Sepeda ya. Berubah nak, kereta angin. Boleh itu. Naik kereta. Kalau kereta rusak diperbaiki ya nak. Kalau tubuh ko ya jadi kereta kau rusak, kita antan nyoka bengke badan rumah sakit. Tapi kalaulah patah badan di kereta tu, tidak bisa dipakai lagi. Lain dirocak jo, lain dirocak aja nak, ndak lagi ganti sepeda. Paham ndak analognya, kiasnya paham ndak? Allah itu agih badan sekali saja. Kalaulah rusaknya serusak-rusaknya, tubuh tu mati. Kalaulah matinya, orang nan merocak tubuhku, nyo akan melanjutkan perjalanan kepada masa dan lain, alam dan lain. Maka ada namanya kuburan oto, ya. Jadi kalau adik-adik itu pergi ke rumah itu ayah di Parung, sebelum ke Parung itu kita ada beberapa bengke disebut kubu oto. Saya tahu kubu oto, kerangka oto aja di situ. Jadi oto itu sama aja badanku. Kalau lah rusak di dalamnya, walaupun luarnya masih bagus, jantungnya lah rusak, mesin konya lah rusak, makanya ditinggal. Apa maksud kalam kami? Tubuh itu kok kendaraannya ruh. Ini sedang mengendarai tubuh kok ini. Jangan tabaliak. Jangan sampai tubuh itu yang mengendarai ruh.
Tubuh tuh makanannya apa cako? Nasi. Apa lagi? Air. Le ada tubuh makan piti, tapi jo piti tubuh bisa makan, ya enggak? Maka hidup kita bukan untuk tubuh, hidup kita untuk ruh. Karena ruh tu lah nama gue kini adik-adik aku bisa mendengar. Ya, faja'alnahu sami'an basira. Setelah ditiupkan ruh ke dalam badan, janin di dalam tubuh tu tadi itu baru bentuk boneka lah. Ketika ditiupkan roh barunya bisa mendengar, barunya bisa melihat. Jadi yang mendengarkan itu talingo atau sama? Tahu sama? Apa arti sama? Sifat makna yang ada di dalam diri. Tugasnya mendengar. Le bisa telinga mencolia? Le bisa mata menongak? Le bisa perut berpikir? Jadi jangan salah magih kaji kepada badan. Itu maka tadi kami pisah, ya. Kaji pertama, kaji kedua. Semoga adinda itu bisa mengikutinya pelan-pelan. Baca kitab kama turunnya. Makanan apa tuh? Makanan otak. Le sampai ke kolbu? Enggak. Maka kalau orang cuma sekolah tinggi, tidak belajar ilmu kolbu, otaknya cerdas, kolbunya kosong, maka masuklah iblis di situ, berubah orang menjadi sombong. Makanya kalau orang belajar agama, hijrahnya, pemahamannya hijrah dari orang awam kemudiannya belajar agama. Tapi kalau ini cuma belajar zahir dari agama, kolbunya belum diajari cara berzikir, maka orang itu akan ikut sombong. Dulunya suku menyalah-nyalah orang, tapi menyalahan dalam bab politik, dalam keseharian. Kalau ini hijrah belajar agama, kolbunya nak dibersihin, nanti yang salahkan orang beda faham. Kalau banyak gini, orang inyo tobat keceknya, tapi orang tambah banyak dimusuhinya. Katanya beragama, tapi tambah banyak orang disalahkannya. Artinya orang masih sibuk dengan orang lain, belum sibuk dengan dirinya. Jadi yang mendengar tuh bukan telinga itu. Apa buktinya? Adik-adik kau pernah mimpi nak? Lah mimpi basah lun. Kau tahu mimpi basah? Mimpi itu siram jari. Lah mimpi basah. Oh, berarti lah bisa menwajib tuh. Yo. Malu-malu aja kalian nih. Mimpi basah, enggak usah mimpi basah. Mimpi. Kita bermimpi. Di dalam mimpi itu melihat sesuatu nak? Mata tapi jam, tapi kita bisa melihat. Joa awak melihat. Ndak jam mata itu. Dalam tidur tuh telinga tertutup, tapi kok bisa mendengar? Dengan apa kita mendengar? Pernah dikejar-kejar anjing dalam mimpi? Kalau anjing bahasa orang tanpa kacik. Buruk na bahasa orang goci. Goci. Nah, lebih olok lah deh. Kalau babi apa? Koni. Astagfirullah. Ya mana buruk na istilah nak koni. Pernah tak mimpi dikejar-kejar oleh binatang? Pernah. Takut nak? Takut. Rasa takut tuh di mana? Di badan atau di perasaan? Nah, perasaan tuh sumbernya, itulah ruh. Karena sebenarnya kita tuh lebih banyak urusan ruhnya daripada badan. Sekali saja kita kemudian fokus kepada otak, fokus kepada badan, ruh tersiksa. Berkatalah Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu tubuh kita kok, pikiran kita kok menjadi penjara bagi seorang ruh, orang beriman. Jadi ruh itu terpenjara. Yang memenjarakannya bacaan, pandangan,
Masih ingat nggak Ashabul Kahfi? Masih ingat? Berapa tahunnya lolo? 309 tahun. Lai makannya nak? Lai minumnya? Mati atau hidup? Berarti untuk hidup itu kalau Allah izin nggak perlu makan, nggak perlu. Lai percaya nak? Tapi nanti belakang sama tak percaya. Ustaz kena otak. Malah ada orang hidup tanpa makan. Ya. Kalau kurang percaya, coba rasul-rasul. Awak kalau ndak puaso jam 7 lah lita, ya nak? Tapi kalau awak puaso jam 12 siang, lapar nak? Hah? Adik-adik kalau berdebatnya, ikhtalafa ulama bertuampar. Berselisih pendapat ulama al-manar. Kalau jam 12 orang puaso lita atau ndak? Ada yang mengecek iyo, ada mengecek tidak. Ya, sedang demo tuh Pak Ustaz. Kami jangan boleh aja di pas-pas aja puasa. Tapi coba tanya kebanyakan orang yang berpuasa. Ketika berpuasa jam 12 siang lapar nak? Enggak. Lemas iyo, lapar tidak? Yo. Tapi kalau orang tidak puasa jam 12 siang, ya bahkan jam 11 lah lita, ya nak? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat, orang yang berpuasa atau orang yang makan? Itulah kunci keberhasilan Ahlul Badar. Ahlul Badar itu belum makan, tapi berperang dengan kaum Quraisy. Ya nak? Berapa jumlah Ahlul Badar? 313. Jumlah orang-orang kafir lebih dari 1000. Kalau kita anggapnya 1000, berarti 1 lawan 3 orang. 1 kok tidak makan, bertiga kok makan, kalah. Jadi Bapak Ibu, tidak usah khawatir santri-santri kita di asrama. Ini masih makan 3 kali sehari. Tapi kalau ingin santri kok kuat lahir batin, ajarkan puasa Senin Kamis. Ya, lain tidak curi-curi. Lai stek-stek. Pura-pura lupa. Tapi minum air. Awak lupa puasa. Sengaja. Kalau bisa nanti ada program puasa bid. Apa arti puasa bid? Puasa tengah bulan. Kami dulu waktu nyantri kepada Syekh Ali Mustafa Yaqub di bulan Rajab, bukan hanya bulan Rajab, tapi dulu bulan Zulhijjah, 9 hari. 9 hari itu ada namanya Fami Bishaukin. Lai dari siko Buya, kalau lai berarti Buya harus cepet-cepet pulang, nak? Harus cepet-cepet tinggal di siko. Amin. Ya, semoga lancar urusan di Semarang, cepet kembali siko. Amin. Fami Bishaukin itu membaca Al-Fatihah sehari. Fa Fatihah sampai ke Al-Maidah, Mim Al-Maidah. Fami Bishaukin terus sampai ke belakang, sampai ke surah Al-Falaq, An-Nas, ada kemudian. Selama 7 hari kami khatam Al-Quran. Jadi sehari khatam berapa surah itu, ya, berapa juz tuh, hitung saja. Dan itu dilakukan dalam keadaan berpuasa. Kami coba pula Fami Bishaukin menghatamkan Quran 7 hari tidak berpuasa. Kiranya habis makan untuk makan, waktu untuk makannya, habis waktu untuk makan, setelah makan mengawak itu sana-sana sontak. Kalau ahlul hisab lah tertutup matahari di asok. Jadi kalau orang Minangkabau jarang bisa melihat bulan, sebab ahlul hisab. Setiap akhir bulan, awal bulan, asok menutupi awan. Salah ya. Asok menutupi bulan. Jadi bulan nampak genap jadi 30 hari. Seharusnya puasa udah 9 hari jadi 30 hari.
ada kabar dari guru Abu pemegang sanad Al-Quran Syekh Abdurrahman, namanya Abuya Dahnar Abu Tabeh, Kelurahan Payolanse, Kota Merampe. Pagiku duhaku beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti habislah orang pemegang sanad. Tapi alhamdulillah kami dapat sanad dari beliau. Nanti kepada orang yang ahli-ahli Quran yang ingin dapat tabarukan sanad bagi jalur Syekh Abdurrahman. Dan tidak ada oleh di Sumatera Barat yang mengambil sanad itu kecuali aku. Ya. Jadi adik-adik nanti khatamkan Quran, nanti kita ijazahkan. Kalau bisa hafal ya. Untuk beliau Abu Yadahna kita kirimkan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syiratul ladzina an'amta alaihim. Mungkin nanti kami sampai sebelum jam 10 ingin minta izin untuk takziah kepada beliau ya. Acara kan masih banyak. Silakan dilanjutkan acara. Kami mohon izin untuk takziah, melihat beliau sejenak. Kalau bisa menyolati beliau, berpamitan untuk terakhir kali kepada beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke kaji yang tadi. Itulah yang disebut oleh para ulama itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya bukanlah dari bumi, dirinya adalah ruh yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pesawat atau kendaraan tubuh kalau rusak, maka nanti tubuh itu akan ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan? Yang mengendarai tubuh bernama ruh. Tapi kalau ruh dulu diperbudak oleh tubuh, maka nanti ketikanya pindah alam, punya bingung. Apa kebingungannya? Dulunya diperbudak, tidak diberikan kebebasan. Sampainya di alam kubur ditanya, man rabbuka, siapakah Tuhan engkau? Rob itu artinya Tuhan. Kemudian menjadi Tuhan. Istilahnya Tuhan itu sama. Siapakah Tuhan engkau? Kalau si ruh tadi itu dipenjara, disiksa, diperbudak oleh tubuh, makanya akan mengatakan Tuhanku jasadku ini. Dipukullah oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi Bapak Ibu, kaji sederhana. Awak kalau meninggal, apa yang ditanyakan? Lain ditanya sekolah setinggi apa? Hah? Lain ditanya itu enggak? Kalau awak meninggal, lain ditanya bara kitab yang dibaca. Ada enggak dalam kubur ditanya itu? Para mursyid, para muridin, salikin. Orang kalau meninggal ditanya enggak tarekatnya? Enggak. Orang yang hafal Quran, kalau meninggal ditanya enggak hafalannya? Enggak. Apa yang ditanya? Man rabbuka, siapakah Tuhan engkau? Engkau dulu mengabdikan dirimu untuk siapa? Itu pertanyaannya. Kalau awak mengabdikan diri untuk jasad itu, untuk mencari makan saja, makan sasuok sehari, berangkat pagi pulang sore, habislah waktu 8 jam mencari piti. 8 jam mencari piti, diajak mengenal Allah, keceknya kami sibuk ya. Ada kejadian kami mengaji hikam je Buya Nu'man Bashir. Tahu Buya Nu'man Bashir? Orang keturunan Gadang. Pindah majelis kami dari satu surau ke surau lain. Yang ikut pindah cuma beberapa orang yang tua-tua, yang lah seumur aja beliau Buya Nu'man Bashir. Padahal beliau beda 5 tahun. Beliau berumur waktu itu 482. Jamaahnya 70-an. 70 itu tua atau muda? 70. Kecuali angku muda. Kalau angku muda tuh namanya angku muda. Ada angku muda sekarang. Angku muda khalis. Nanti umurnya 70, 80 orang manggilnya angku muda ya.
Ya, ada komodo sawir ditaram, nyolah sepuh, tapi dipanggil tetap angku komodo. Jamaah saat itu diajak dek Buya Nu'man, ayo kita belajar zikir. Tapi Buya majak zikir ke anak muda. Dulu muridnya, kini nyo ingin membek kaji ke anak tu. Kece Buya, oh jamaah, kita belajar zikir lah ke anak muda kok. Kece jamaah, nanti je lah Buya. Baru tu, nanti je lah kalau lah tua. Dan mengecek umur orang, umur 70 tahun. Kiranya orang umur 70 tahun tak merasa tua. Diajaknya belajar zikir kecenya. Nantilah Buya kalau lah tua. Kiranya orang kau dari umur 20 tahun diajak belajar zikir, apa jawabannya? Nantilah kalau tua Buya. Kini umur lah 70 tahun, 50 tahun setelahnya berkalam itu diajak belajar zikir, apa katanya? Nanti saja lah tua Buya. Jadi ruhnya tu, ruh tu sebenarnya tidak pernah tua. Yang tua itu cuma bab jasad. Amar itu kalau orang mengundur-undur belajar zikir, ya. Adinda mungkin tak dapat masuk tu lain. Dulu orang selesai ngaji kelas 6 atau kelas 7 bersuluk 10 sampai 40 hari. Dulu mereka tu Buya semua. Masih tak? Kini kelas 7, kelas 6 orang suluk. Tak ada lain. Yang ada kini cuma di Kampar, di Bangkinang. Ya, keturunan dari Syekh Abdul Ghani Batu Basure itu punya ma'had, punya madrasah. Kelas 6 atau kelas 5 atau kelas 7 orang kemudian bersuluk 10 hari, 10 hari, 10 hari. Jadi santri itu tidak hanya belajar kitab kunyah, ini pun belajar qalbu. Jadi nado kata-kata model tadi, awalnya 70 tahun diajak zikir, akhirnya nantilah kalau tua Buya. Bah kira-kira Pak, lain merasa tua dan dari umur 50 lah. Tua badan, tapi ruh kan tak boleh tua. Ruh itu harus mendapatkan jalan pulang. Bapak Ibu, bagian akhir yang mau sampaikan. Kalau orang ingin pulang kampung, ingin pulang kampung, Allah kan memanggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau kepada Allah. Kalau ingin pulang kampung, lai bisa wak pulang kampung kalau nak tahu jalan kama pulang kampung. Ya, nak tahu. Ya. Jalan kampung dari Jakarta ke Batu Ampar, jalan kaki bila tiba lama nak. Jadi orang-orang nan sombong mengecewakan, nak usahlah berguru, awak seorang je lah. Awak cari je Allah seorang. Tu sama je orang pulang kampung jalan kaki. Lah sekian tahun bolak-balik kitab dak aja bersobok rasa bertuhan. Lah sekian tahun mengaji pindah ke majlis, dak aja ada rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak ingin pulang kampung supaya nanti pas pulang kampung ada tempat menginap, baca rohnya. Tu dibangun rumah atau dirawat rumah nan lama. Atau minimal ada kenalan di kampung, ya tak? Kalau tidak ada kenalan di kampung, awak mengaku aden anak sianu, cucu sianu. Apa kecil orang di kampung? Dari malam ku anak sianu. Tak ada bakoba-koba, tak ada surat menyurat, tak ada telefon menelpon, tak ada kirim-kirim. Lain percaya orang di kampung awak anak keturunannya? Tak percaya. Mirip-mirip meritulah. Ingin pulang ke kampung rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah berkenalan dengan orang yang ada di situ. Siapa yang memegang makom di situ? Bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak kenal Nabi Muhammad, maka kita harus mengenal pewaris Nabi Muhammad. Supaya nanti kalau kita mengaku, wahai Rasulullah, kami ini umatmu, Nabi bertanya, siapa gurumu?
Apa tanda jika engkau adalah umatku? Kalau dihadiskan ada kalam yang sederhana, aku akan mencari umatku dengan tanda bekas wudhu di wajah dan tangannya, di badannya. Tapi wudhu itu siapa nama ajar? Langsung Nabi atau guru? Berarti kalau nanti dicari oleh Rasulullah ada pancaran wudhu di wajahnya, tentu Rasulullah bertanya, siapa yang mengajarimu itu? Ya sebutlah si anu. Kalau betul silsilahnya, bersambunglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin pulang kampung kepada Allah, ingin jalur ringkas, ikutlah pesawat orang lain, ikutlah bis. Kalau je pesawat bisa 1 jam setengah, kalau je bis berhari 2 hari, tergantung tuh torikot namanya. Jadi torikot tuh ada torikot pesawat, ada torikot bis. Kalau torikot pesawat ada macet tak dia teh, langsung sampai. Kalau pakai bis ada macet tak di bawah, naiklah kopa, ya, kok pecah ban, itu nak jalan. Tapi kalau naik ke langit bisa-bisa jatuh. Itulah risikonya. Dia ada orang beko kalau naik pesawat jatuh pesawat beko. Kalau naik bis tabrakan beko, akhirnya nak berani pulang kampung, nak berani mengunjungi kampung, tidak dicolek-coleknya kampungnya. Dia ada rasa takut jatuh, takut tabrakan. Itulah nasib orang mengecewakan. Dah usahlah belajar tarekat tasawuf, nanti gilo wak. Ya, ada orang begitu. Sama aja orang nan tua cakap lah 70 tahun nak kerjanya, nantilah kalau lah tua. Bapak Ibu, orang belajar zikir tuh duduknya lama, minimal setengah jam. Kalau anak muda duduk, anak tua duduk, mana tahan? Kalau lah tua duduk setengah jam sakit nak pinggang. Yo. Tapi kalau anak-anak muda kok duduk lama-lama nak sakit pinggang. Jadi mumpung masih muda, belajar ilmu-ilmu itu, cari guru kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, mengenal hakikat diri kita yang sejati bukanlah dari bumi, tapi diri kita yang sejati datang dari Ilahi. Maka nanti dia harus berpulang kepadanya. Itulah undangan terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi jangan disangka orang mati belum tentu ketemu Allah. Orang mati prosedurnya banyak, ditanya siapakah Tuhan engkau. Maka kalau orang tuh berhasil di dunia menjadikan tubuh sebagai budak, ruh sebagai tuan, maka orang tuh akan mampu menjawab. Mari kita sama-sama mengenal diri kembalinya, temui gurunya, belajar ma'rifatnya, insya Allah. Acara balik.